Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan peristiwa Isra. Mudah-mudahan ini kajian yang terakhir. Berikutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, Nabi bersama malaikat Jibril sampai ke suatu tempat, lalu Jibril berkata kepada Nabi, "Inzil, turun Muhammad." Turun dari apa? Dari kendaraannya, buraq gitu ya, turun. Lalu Jibril mengatakan, "Salatlah." Pasal itu maka aku sholat, kata Nabi. Setelah Nabi selesai sholat, malaikat Jibril tanya, "Tahukah Anda di mana Anda sholat ini?" Malaikat Jibril tanya, "Tahukah Anda di mana ini?" Tentunya Nabi tidak tahu. Dijawab oleh malaikat Jibril, "Shallaita bi Thayyibah." Sampeyan sholat di daerah yang bernama Thayyibah. Thayyibah itu sekarang Madinah. Jadi Madinah itu ya dulu namanya Thayyibah. Dan malaikat Jibril menjelaskan wa ilaiha, dan ke tempat inilah engkau nanti akan hijrah. Jadi Nabi diberitahu. Artinya ini tempat yang punya nilai. Gitu. Ya. Lalu jalan lagi sampai ke satu tempat, malaikat Jibril berkata lagi seperti perkataan yang sebelumnya, "Turun Muhammad, berhenti, sholatlah." Kemudian Nabi sholat. Begitu selesai sholat, Nabi tanya, "Tahukah engkau Muhammad, di mana engkau ini sholat?" Tentunya Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. "Shallaita bi Turi Saina." Engkau sholat di Gunung Tursina. Apa istilah sekarang itu? Gurun Sinai, ya, di Mesir. Kenapa Nabi disuruh di tempat itu? Karena di tempat itu ada peristiwa besar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, kepada Nabi Musa secara langsung. Jadi di Gunung Tursina itu Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattini wazzaitun wa turi sinin, tentang Tursina. Di ayat lain juga disebutkan wa syajaratan takhruju min turi sainaa tambutu bid-duhni. Kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh di Bukit Sinai yang menghasilkan minyak dan lauk pauk pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Di tempat itulah Nabi Musa alaihissalam itu pernah berdialog dengan Allah secara hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar dialog. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada Allah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman secara langsung kepada Nabi Musa. Nabi Musa kurang puas. Jadi Nabi Musa ini asalnya berada di rumah mertuanya, ya, Nabi Syu'aib. Setelah selesai melaksanakan tugas sebagai bentuk kewajiban mas kawin
karena Nabi Musa ini akan menikahi putri Nabi Syuaib. Begitu selesai, Nabi Musa pulang atau keluar dari rumah Nabi Syuaib ini. Jadi di tengah-tengah perjalanan itu Nabi Musa menuju Bukit Sinai ini. Ya. Lalu Nabi Musa matur kepada Allah, mohon kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat. Nabi Musa mengajukan permohonan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala lan tarani, Allah menjawab, Musa, kamu sekali-sekali tidak akan dapat melihat, udah sanggup. Makhluk itu udah bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin inzur ilal jabal. Allah memberikan tamtsil, memberikan perumpamaan, lihatlah kamu ke gunung ini. Fa ini istaqarra makanahu, maka jika gunung ini tetap di wujud asalnya, fasaufa tarani, engkau akan dapat melihat aku. Lihatlah gunung ini aja. Kalau gunung ini tetap, maka kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rahmat cahaya Allah Subhanahu wa taala itu ditampakkan ke gunung itu. Jadi cahaya Allah Subhanahu wa taala, nur Allah Subhanahu wa ta'ala ditampakkan ke gunung itu, ja'alahu dakka. Musa itu menjadi pingsan. Ya. Ja'alahu dakka, gunung itu menjadi hancur. Ya. Hancur berkeping-keping dan Nabi Musa tersungkur jatuh karena pingsan. Artinya tidak mampu. Falamma afaqa, setelah sadar Nabi Musa, lalu dia berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Qala subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, tubtu ilaika, kami bertobat kepada Bapak dan Ibu. Di saat kita ini punya keinginan yang di luar batas-batas yang dibolehkan oleh Allah kepada kita, setelah kita sadar itu bahwa itu adalah sesuatu yang berlebihan, itu obat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul mu'minin, dan Nabi Musa menjadi orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berjalan lagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, Nabi dengan malaikat Jibril sampai di suatu tempat. Malaikat Jibril berkata lagi, inzil, turun Muhammad, berhenti Muhammad, turun, fasalli, salatlah. Fasallai itu, maka aku salat. Begitu selesai salat, malaikat Jibril tanya lagi, aina sallaita, di mana engkau salat? Malaikat Jibril menjelaskan, sallaita bi Baitil Lahmin. Muhammad, engkau salat di Bethlehem. Baitul Lahmin itu bahasa Islamnya, bahasa Inggrisnya, bahasa sekarangnya itu Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Haitsu wulida Isa alaihi salam. Di Bethlehem itu tempat dilahirkannya Nabi Isa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang penuh makna, di mana Nabi disuruh untuk melaksanakan sholat di situ. Ya. Inilah 3 tempat di mana Rasulullah dalam perjalanan Isra itu melaksanakan sholat. Walaupun ada keterangan lain yang menyebutkan itu bukan 3 tapi 5. Walaupun saya belum menemukan itu keterangan dari hadisnya ya. Jadi 5. Apa itu? Yang keempat itu di Madian. Ya. Madian itu di suatu tempat ada satu pohon yang Nabi Musa pernah berteduh di pohon itu. Jadi Nabi Musa ini pernah ada peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa. Jadi ada penduduk Mesir yang berselisih. Yang satu ini teman atau golongan Nabi Musa, yang satu bukan. Nabi Musa membela temannya, yang satunya ini ditempeleng oleh Nabi Musa, meninggal. Nah, setelah peristiwa itu
Maka penguasa pada waktu itu bermaksud untuk mencari Nabi Musa dan akan mengeksekusinya. Gitu. Nah, orang yang dibantu oleh Nabi Musa ini menemui Nabi Musa, memberitahu dia, Nabi Musa, sudah kamu keluar saja. Kamu keluar saja dari Mesir ini, karena raja ini atau penguasa ini sedang cari sampean. Sampean ini mau dibunuh. Keluarlah Nabi Musa itu dari Mesir. Nah, sampai ke Madian ini ada pohon, mungkin Nabi Musa capek, Nabi Musa istirahat. Tak lama kemudian ada dua orang wanita yang akan mengambil air. Di situ ada sumur, gitu loh ya. Nabi Musa tanya kepada wanita itu, mau apa kamu? Kami ini butuh air. Kami tidak bisa ngambil sendiri, kami nunggu. Biasanya sebentar lagi ada orang-orang yang akan menolong. Jadi ada orang-orang datang, orang-orang dari kaum pria gitu ya, yang membantu untuk mengambilkan air, lalu si perempuan ini balik. Gitu. Pada waktu itu Nabi Musa langsung membantunya. Dibantu oleh Nabi Musa, akhirnya perempuan ini balik. Begitu sampai di rumahnya, kaget bapaknya. Kok cepat pulang? Biasanya agak lamaan pulangnya. Kok cepat pulang? Ditanya ini yang perempuan ini, anaknya ini. Kamu kok cepat pulang? Anaknya menjawab, tadi ada seorang laki yang menolong kita. Si bapak ini tidak lain adalah Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib ini punya insting, ini bukan orang sembarangan. Gitu. Akhirnya disuruh balik ini anaknya perempuan. Coba balik. Orang yang tadi membantu kamu itu suruh ke sini. Akhirnya si perempuan itu datang lagi, menyampaikan kepada pemuda yang nolong dia ini, yang tidak lain adalah Nabi Musa. Tapi yang perempuan ini tidak tahu kalau yang nolong itu Nabi Musa, karena memang belum Nabi kan gitu. Diberitahu kalau bapaknya ya mengundang dia ke rumahnya untuk sekedar ucapan terima kasih kan gitu ya. Setelah sampai di rumahnya, ya ada pembicaraan dan pada akhirnya Nabi Musa dijadikan menantu, gitu ya. Itu ceritanya. Berikutnya yang satu lagi dalam riwayat yang saya sebutkan tadi bahwa Rasulullah itu sholat dalam perjalanan Isra itu di 5 tempat. Yang kelima itu adalah di Syam, di salah satu istana megah di Syam. Tapi sekali lagi ini saya tidak menemukan dasar hadisnya gitu ya. Yang ada hadisnya tadi yang 3 itu. Di Thaibah, di Tursina dan di Bethlehem. Sudah sampailah Nabi ini kan daerah-daerah sudah di daerah Palestina, sudah dekat Baitul Maqdis. Sampailah Nabi di Baitul Maqdis. Nabi masuk ke masjid itu dan Nabi mendapati para nabi berkumpul di sana. Para nabi dan rasul berkumpul di sana. Ini pertemuan luar biasa. Digambarkan oleh Nabi ini orang yang ada di Baitul Maqdis itu sungguh banyak. Sungguh banyak. Sahabat yang bernama Abi Dzar bertanya kepada Nabi, berapa jumlah nabi? Jumlah nabi seluruhnya berapa? Nabi Rasul menjawab 124.000. Lalu Nabi Dzar tanya lagi, dari 124.000 itu yang termasuk Rasul berapa? 313. Jumlah yang besar. Inilah jumlah besar yang ada di Baitul Maqdis itu. Rasulullah masuk di sana dan melaksanakan sholat dan Rasulullah yang jadi imamnya. Ini digambarkan bahwa inilah sholat yang nuansanya paling luar biasa. Luar biasanya itu karena yang jadi makmum itu para nabi. Makmum yang sholat itu adalah para nabi dan imamnya adalah Rasulullah. Semulia-mulia nabi dan Rasul. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
tidak perlu menjadi perdebatan tentang sholatnya. Kita akan tahu bahwa Rasulullah Isra Mi'raj, di Mi'raj itu Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Ini kan belum Mi'raj, kok Rasulullah sudah sholat? Kok ada cerita Nabi suruh turun, suruh sholat, kan gitu ya? Nabi masuk masjid Baitul Maqdis itu Nabi melaksanakan sholat, kan gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak usah dipersoalkan, karena memang perintah sholat itu ada memang dari awal. Jadi Nabi biasa melaksanakan sholat itu. Yang diperintahkan pada saat Isra Mi'raj itu diperintahkan kepada Nabi itu adalah sholat fardu. Kewajiban sholat fardu yang 5 ini. Tapi kalau amaliyah sholatnya itu dari sejak awal ada. Ya. Ini dibuktikan ya. Jadi dari awal Islam ada kewajiban pelaksanaan sholat itu sudah ada. Ini dibuktikan dari riwayat Imam Bukhari bahwa Raja Heraklius itu pernah bertanya kepada Abi Sufyan tentang setelah Abi Sufyan masuk Islam ini, tanya Raja Heraklius ini kepada Abi Sufyan, apa yang diperintahkan Muhammad kepadamu? Apa? Jadi dalam Islam itu yang diperintahkan Nabi Muhammad kepadamu itu apa? Abi Sufyan menjawab, yang diperintahkan kepadaku pertama, beribadahlah kepada Allah ya, dengan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, tinggalkan apa yang menjadi tradisi peribadatan leluhur kita. Tinggalkan tradisi-tradisi peribadatan leluhur kita. Yang ketiga, kami diperintahkannya untuk sholat. Ini kami diperintahkan untuk sholat. Jadi perintah sholat ini memang dari awal sudah ada. Itu. Dalam peristiwa Mi'raj itu adalah sholat yang 5 waktu ini. Itu. Jadi beda ya. Yang keempat yang diperintahkan kepada kita dalam riwayat Abi Sufyan ini adalah kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Yang kelima, kita diperintahkan untuk berperilaku jujur. Berperilaku jujur. Berikutnya, yang keenam, wal afaf. Afaf itu kita diperintah untuk menjaga kehormatan diri dan kesucian diri. Tidak mengerjakan sesuatu yang kecil. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dan kita diperintahkan untuk as-silah. As-silah itu menyambung hubungan silaturahim. Atas dasar hadis ini menunjukkan bahwa perintah sholat itu sudah ada dari awal. Sudah ada dari awal. Jadi nggak usah dipersoalkan lagi. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian Rasulullah dinaikkan ke langit. Jadi Isra-nya sudah selesai, tinggal Mi'raj. Rasulullah dinaikkan ke langit. Sampai di langit pertama. Begitu sampai di langit pertama, fastaftaha Jibril baban. Nabi mengetuk pintunya. Jadi orang ini kalau mau bertamu, jangan langsung nyelonong. Ya. Si tahu dulu. Minta izin dulu. Fastaftaha baban. Jadi maka Jibril itu mengetuk pintunya. Lalu yang di dalam itu menjawab, man hadza, siapa? Ini kan tradisi sudah. Jadi kalau ada tamu tanya dulu tamunya itu siapa. Dijawab Jibril. Lalu yang di dalam tanya lagi, wa man, siapa temanmu? Jadi ditanya, kalau memang sendiri-sendiri, kalau ada temannya ditanya, siapa temannya? Orang kita biasanya asareng saya sampean. Gitu. Qala Muhammad. Teman saya Muhammad. Tanya lagi yang dalam, awaqat ursila. Memang diperintah di sini.
Jadi bapak dan ibu kalau orang mendatangi suatu tempat, apalagi itu tempat bukan tempat secara umum ya, misalnya kita mau ke pendopo gitu, maka oleh piketnya masih ditanya, sudah janjian. Memang disuruh bapak ke sini, kan gitu. Tidak gampang-gampang nyelonong karena tempat ini tempat mulia. Kalau naam, iya memang sudah diperintah. Lalu dibuka pintunya, baru dipersilakan masuk. Setelah masuk, lalu yang di dalam itu memberikan ucapan ucapan penyambutan. Hayya Allah, semoga Allah memberkati. Nabi min akhin, Nabi yang posisinya sebagai saudara. Saudara dengan yang menghuni langit atau penjaga langit pertama itu. Gitu. Yang menjaga itu adalah Nabi Adam. Min akhin artinya saudara sesama Nabi. Wa min khalifatin, dan kedudukan Nabi sebagai apa? Penerus. Sebagai junior. Gitu. Sebagai nak potong. Maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik penerus dan sebaik-baik tamu yang diharapkan kehadirannya sekarang sudah datang. Jadi Nabi itu memang ditunggu itu kehadirannya. Ya. Sama dengan orang kalau kedatangan tamu yang ditunggu, begitu tamunya datang dia bilang, aduh sampean dikasih tos dan tos, mampit kula dan tos sampean, alhamdulillah sampean pun datang. Berarti tamunya ini memang sangat diharap datangnya itu. Gitu. Beda lah tamu yang tidak diharap. Kan iya, tidak begitu semangat itu tuan rumahnya. Maka begitu masuk, Nabi melihat ada seorang yang bentuknya ini masih utuh, sempurna, tidak kurang sedikit pun. Masih segar. Tampilannya itu masih utuh, segar, tidak kurang sedikit pun. Di sisi kanan ada pintu, yang dari pintu itu keluar aroma menyenangkan, aroma wangi gitu ya. Dan dari sisi kirinya juga ada pintu, yang dari situ keluar aroma tidak enak, aroma tidak bagus lah, aroma tidak sedap. Gitu. Orang ini kalau melihat ke arah kanan dia senyum, ya, tersenyum, menunjukkan wajah berseri-seri. Tapi jika melihat ke arah kiri, nangis dan susah. Ini yang jaga langit pertama ini. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa orang ini? Yang tampilannya ini masih utuh, segar gitu ya. Dan apa ini pintu? Dua pintu ini, pintu kanan dan kiri ini. Lalu Nabi menjawab, ini leluhurmu Muhammad, hadza abuka Adam. Ini leluhurmu Adam. Dan pintu ini, kan gitu ya. Yang ke kanan itu, pintu yang di kanan itu adalah pintu surga. Jika Nabi Adam melihat orang-orang yang masuk surga dari anak cucunya, ya senang. Sementara yang kiri itu adalah pintu neraka. Bila Nabi Adam melihat ke kiri dan dia melihat anak-anak cucunya yang masuk ke kiri itu ke neraka itu, ya dia nangis dan susah. Kenapa kotor apa? Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit saya keluar dari cerita ini, atau langsung aja. Setelah itu naik ke langit yang kedua, ya, waktunya cukup. Sama prosesnya seperti tadi, ngetok pintu, minta izin masuk, lalu ditanya siapa, jawab Jibril. Jibril bersama siapa? Bersama Muhammad. Apa memang diperintah ke sini? Dijawab ya. Lalu oleh penjaganya di dalam disampaikanlah ucapan penyambutan juga. Mudah-mudahan Allah memberkati ya Nabi Muhammad, maksudnya dalam posisi dia sebagai saudara dan dalam posisi dia sebagai junior, sebagai penerus, sebagai pengganti.
sebaik-baik saudara dan sebaik-baik pengganti dan sebaik-baik tamu yang diharapkan kehadirannya sekarang sudah tiba. Begitu sampai di langit yang kedua ini, Rasul melihat dua pemuda. Lalu Nabi tanya, ya Jibril, siapa dua orang ini? Jibril menjawab, ini adalah Isa ibnu Maryam dan Yahya ibnu Zakaria. Jadi yang berada di langit lapis kedua itu adalah Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria. Ini kedua-duanya masih tampak muda kan gitu ya. Karena memang Nabi Isa usianya masih muda, begitu juga Nabi Yahya. Terus ke langit yang ketiga, sama prosesnya juga, minta izin untuk dibuka, sama lalu tanya siapa, Jibril, dijawab bersama siapa, Muhammad, dan seterusnya ya. Terusnya sebaik-baik saudara, sebaik-baik penerus, dan sebaik-baik tamu yang diharapkan kehadirannya sekarang sudah hadir. Begitu Nabi masuk, Nabi melihat ada seorang yang punya kelebihan dibandingkan dengan banyak makhluk dari sisi ketampanannya. Luar biasa. Tampannya luar biasa. Lalu Nabi tanya, siapa ini Jibril? Orang yang sangat tampan ini. Jibril menjawab, ini adalah saudaramu Yusuf. Nabi Yusuf. Jadi kalau memang tidak tahu, tanya Pak. Jadi Nabi Muhammad saja karena tidak tahu, tanya Pak. Tanya. Nah, kita ini jangan enggan tanya. Tapi tanyanya jangan sembarang kepada orang. Jangan kepada sembarangan orang. Orang tanya. Tanya ke orang yang setempat, yang sekira-kira orang itu bisa memberi jawaban benar. Gitu. Orang tanya. Setelah itu naik ke langit yang keempat, sama prosesnya seperti yang tadi, sama prosesnya. Sampai di langit keempat, Nabi tanya, man hada yang Jibril, siapa ini? Tanya kepada yang menjaga di langit lapis 4 itu. Hada Idris, ini adalah Idris. Rafa'ahullahu makanan aliyah. Nabi Idris itu diangkat oleh Allah, kedudukannya ke tempat yang tinggi. Memang ada cerita yang berkaitan dengan Nabi Idris ini. Tapi ceritanya, ya kedudukan dari riwayatnya itu banyak yang cerita-cerita Israiliyat, ya cerita-cerita yang tidak kuat. Saya lanjutkan saja ke langit yang kelima. Sampailah Jibril ke langit yang kelima, minta izin untuk dibuka. Lalu yang di dalam tanya, siapa yang di luar? Dijawab Jibril, bersama siapa? Bersama Muhammad. Apa sudah memang disuruh ke sini? Iya. Mudah-mudahan Allah memberkati, baik memberkati Nabi, maksudnya baik sebagai saudara maupun sebagai penerus. Sebaik-baik saudara, sebaik-baik penerus, sebaik-baik orang yang diharapkan datangnya sekarang telah benar-benar datang. Kemudian Nabi melihat ada seseorang yang sedang duduk dan di sekitarnya itu banyak orang yang mengitari di sekitarnya itu. Lalu Nabi tanya, siapa ini Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Harun yang dicintai oleh kaumnya. Nabi Harun. Terus yang banyak itu siapa? Yang banyak itu adalah kaumnya dari Bani Israel. Naik lagi ke langit yang ke-6. Ya, sama ceritanya gitu ya. Begitu sampai di langit yang ke-6, Nabi melihat ada seseorang yang duduk di situ. Lalu Nabi tanya, ya Jibril, man hada? Siapa ini? Musa. Itu apa? Nabi Musa alaihissalam yang di langit yang ke-6. Lanjut ke langit yang ke-7. Begitu sampai di langit yang ke-7, sama prosesnya, minta izin masuk, ditanya siapa? Jibril,
Bersama siapa? Bersama Muhammad. Sudah diperintah? Ya. Hayyahullah, mudah-mudahan Allah memberkati Anda, baik sebagai saudara karena sesama Nabi, maupun sebagai pengganti, sebagai penerus. Sebaik-baik saudara dan sebaik-baik pengganti, sebaik-baik orang yang diharapkan kehadirannya, sekarang benar-benar hadir. Begitu masuk, Nabi melihat ada seseorang yang sedang duduk, bersandar di pintu surga. Di sekitarnya itu ada orang banyak, ada kelompok orang yang wajahnya itu bersih wajahnya bersih. Tapi di sebagian yang lain ada kerumunan orang yang di wajahnya itu ada sesuatu, ada warna gitu ya. Lalu mereka itu yang ada kotoran, ada apa yang melekat di wajahnya itu, lalu mereka menceburkan diri ke sungai, dia mandi di sungai untuk membersihkan dirinya. Ya. Setelah selesai, berkuranglah kotorannya itu, tapi masih tersisa. Akhirnya mandi lagi, setelah dia membersihkan diri, lebih bersih dari yang sebelumnya, tapi masih ada. Itu diulangi sampai 3 kali. Gitu. Lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, siapa ini Jibril? Ini adalah Jibril dijawab, ini adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi yang di langit yang ke-7 itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Abuka Ibrahim. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya itu siapa? Orang-orang yang wajahnya itu bersih, itu adalah orang-orang yang keimanannya itu bersih. Tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kemusyrikan sedikit pun. Sementara orang-orang yang wajahnya itu tampak ada kotoran dan sebagainya, itu adalah gambaran orang yang beriman, beramal soleh, tetapi ya di sela-sela kehidupannya itu, di sela-sela amal solehnya itu ada melakukan amal-amal jelek, ya laku dosa, itu ya laku bagus tapi beda laku dosa, laku bagus laku dosa, itu ya. Tapi dia obat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka muwana juga akan jadi bersih, walaupun itu tidak konstan satu kali, itu harus diulang-ulang, gitu ya. Terakhir sampailah Nabi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu satu tempat yang tidak ada orang yang nyampe kecuali Nabi. Disitulah Nabi menerima perintah sholat yang pada cerita awalnya itu 50, dari 50 turun. Setelah Nabi ketemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa tanya, lalu Nabi Musa bilang kepada Nabi Muhammad, umatnya sampai tidak akan kuat, minta keringanan kepada Allah. Dari 50 Nabi minta keringanan, turun lagi, berkurang, datang lagi ke Nabi Musa, itu bolak-balik sampai terakhir 5. Setelah 5 Nabi sudah terima itu, walaupun Nabi Musa mengatakan minta lagi keringanan kepada Allah, karena umatnya sampean itu berat dengan 5 itu. Tapi Nabi Muhammad tidak mau, sudah yang 5 ini saya terima. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 3 yang diterima oleh Nabi di saat beliau berada di Sidratil Muntaha. Yang pertama kewajiban sholat, udah kita tahu udah ceritanya. Yang kedua, Allah memberikan kepada Nabi akhir surat Baqarah. Walaupun ini turunnya tidak pada saat Nabi Mi'raj, tidak. Ya. Tapi info tentang keutamaan akhir surat Al-Baqarah ini disampaikan. Akhir surat Al-Baqarah itu apa? Apa akhir surat Al-Baqarah itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabb, sampai rabbana la tu'akhidna, sampai di akhir ayat itu. Itu ayat yang besar sekali keutamaannya.
Baca itu jangan cuma di saat-saat tertentu, tapi ya ayo sering-sering memperbanyak baca itu. Karena itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil, dan seterusnya ya. Terakhir yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi kepada Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang sekalipun dia melakukan dosa besar asalkan dia beriman. Karena itu imannya itu dijaga, mati dalam keadaan iman. Ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan ya. Jadi dari penjelasan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Nabi Muhammad di atas para nabi, bahkan di atas para makhluk. Keutamaan tentang sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan pada kita di tempat yang paling tinggi, yang tidak ada makhluk yang nyampe ke tempat itu. Ini menunjukkan tentang posisi sholat 5 waktu ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan juga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan umat Muhammad ini ya, yang diberi oleh Allah apa? Akhir surat Al-Baqarah yang fadilahnya luar biasa. Dan Allah akan memberikan ampunan bagi umat Muhammad ini selagi hidupnya dia beriman, mati dalam keadaan iman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.